Agatha All Along sekarang sudah memasuki episode kelima. Dan di episode kali ini terdapat sebuah pengungkapan yang membuat rasa penasaran semua yang menonton series ini akhirnya terjawab tentang identitas si Jaka. Selain itu ada banyak detail menarik yang bisa kita temukan di episode terbaru ini. So Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Buat kalian yang belum sempat nonton serial yang satu ini, kalian boleh nonton dulu serialnya baru balik lagi nanti ke sini ya. Di episode sebelumnya, Agatha dan Coven-nya akhirnya mengetahui bahwa ada versi The Ballad of Witch's Road milik Lorna Wu yang sebenarnya merupakan mantra perlindungan yang akhirnya mereka gunakan untuk kabur dari kutukan Alice. Si Jaka hampir mati, namun Jennifer berhasil menyelamatkannya. Dan episode tersebut berakhir dengan pengungkapan bahwa si Jaka bukan anaknya Agatha. Episode kelima ini berjudul Darkest Hour, Wake Thy Power, yang dimulai dengan suasana mencekam. Salem Seven akhirnya diperlihatkan kembali dan kini berhasil masuk ke Witch's Road sambil berbisik-bisik menyebut nama Agatha. Mereka merangkak di sepanjang jalan ini sampai akhirnya menemukan sebuah benda yang terlihat seperti batu hitam di tanah. Salah satu penyihir mencium batu tersebut. Lalu kemudian adegan beralih ke Lilia yang sedang tertidur bersama dengan Coven yang lainnya. Ternyata dia bermimpi tentang Salem Seven yang sedang mengejar mereka. Lilia kemudian memperingatkan teman-temannya sambil menjelaskan bahwa mereka telah meninggalkan pintu menuju Witch's Road yang masih terbuka setelah menggunakan mantra pemanggil untuk membawa Rio ke Witch's Road. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk kabur karena Salem Seven sudah mengepung mereka. Tanpa sihir, mereka harus menemukan cara untuk kabur. Si Jaka mengusulkan untuk menggunakan sapu terbang yang awalnya ditolak oleh mereka. Namun kemudian mereka setuju karena tidak ada pilihan lain. Mereka segera melakukan mantra ke beberapa akar pohon dan akhirnya mulai terbang. Meskipun Salem Seven masih tetap terus mengejar mereka. Namun Witch's Road segera memaksa mereka untuk kembali ke tanah ketika mereka mencapai ujian yang berikutnya. Mereka segera berlari masuk ke dalam sebuah cabin untuk menghindari Salem Seven yang mengejar mereka. Dan tiba-tiba mereka semua mengenakan pakaian bergaya tahun 80-an. Beruntung Salem Seven kelihatannya tidak bisa masuk ke dalam cabin tersebut. Jadi mereka harus menyelesaikan ujian ini sebelum para penyihir jahat tersebut menemukan cara untuk mengejar mereka lagi. Rio mengatakan bahwa ini adalah ujiannya Agatha karena bulan darah di luar menunjukkan bahwa tabir antara dunia hidup dan mati sedang sangat tipis. Menurut Rio, orang terbaik untuk berkomunikasi dengan yang mati adalah seseorang yang telah mengirim begitu banyak orang ke kuburan. Yang jelas ini merupakan referensi untuk Agatha. Pada saat itu, si Jaka menemukan sebuah papan Ouija dan akhirnya timer mulai menghitung mundur. Mereka punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini. Setelah si Jaka membaca aturan papan Ouija, mereka akhirnya mulai berkomunikasi. Arwah mengeja nama Mrs. Hart. Lalu kemudian Agatha dirasuki oleh arwah Mrs. Hart. Tapi tunggu, sebenarnya Agatha tidak benar-benar dirasuki. Dia hanya berusaha untuk mengalihkan perhatian semua orang dari ketakutannya sendiri. Dan ketika kelompok tersebut mulai menyadari hal ini, mereka meminta Agatha untuk serius. Lalu mereka mulai berbicara dengan Death sambil mempertanyakan apa yang diinginkannya. Dan ternyata yang diinginkannya adalah punish atau hukuman. Dan siapa yang harus dihukum? Agatha. Karena takut, para penyihir ini melepaskan tangan mereka dari papan Ouija. Tapi sudah terlambat, lampu mulai berkedip, kertas-kertas berterbangan kemana-mana, dan papan Ouija melayang dari meja. Keadaan menjadi semakin tenang ketika Jen berteriak, "Hukum Agatha." Jen berpikir bahwa menghukum Agatha adalah satu-satunya cara untuk melewati ujian ini. Agatha mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa ada cara lain. Tapi kelompoknya mulai setuju bahwa mungkin setelah semua yang terjadi, Agatha memang pantas untuk dihukum. Hanya si Jaka yang membela Agatha. Lampu kemudian padam dan Agatha bersembunyi dari Coven-nya. Ketika mereka mencari Agatha, mereka tiba-tiba mendengarkan nafas berat. Si Jaka menengadah dan melihat Agatha dalam keadaan mengerikan, sedang menempel di langit-langit rumah. Kulitnya abu-abu dan retak, rambutnya acak-acakan dan dia kelihatan sangat menakutkan. Dia melompat turun ke lantai, anggota tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, dan kali ini Agatha memang benar-benar telah dirasuki. Dia kemudian menyerang Jen, menyekiknya di dinding, sampai Lilia menyalakan lampu dan membuat Agatha kembali tersadar. Pada saat itu juga muncul hantu yang mengidentifikasi dirinya sebagai Evanora Harkness dari Salemites. Dia adalah ibunya Agatha, dan dialah yang telah merasuki putrinya. Hantu biasanya memiliki urusan yang belum selesai, jadi kelompok penyihir ini bertanya kepada Evanora apa yang dia butuhkan. Evanora menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan perjalanan di Witch's Road tanpa Agatha. Ini adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menghukum dirinya. Dia ingin Coven tersebut meninggalkan Agatha.
namun Rio menolaknya. Agatha kemudian menangis mempertanyakan kenapa ibunya masih membencinya, dan Evanora menjawab bahwa Agatha terlahir jahat dan dia seharusnya membunuh Agatha pada saat lahir. Jane bersikeras bahwa mereka harus meninggalkan cabin dan meninggalkan Agatha, tapi Agatha mulai memohon kepada Coven-nya agar segera menyelamatkannya. Saat itulah Evanora kembali merasuki tubuh Agatha dan mulai mengejar Coven yang lainnya untuk keluar dari cabin. Namun Alice memiliki rencana lain. Dia maju dan menggunakan kekuatannya untuk mengusir Evanora dari tubuh Agatha, dan pada saat itulah Agatha menyerap kekuatannya Alice. Papan Ouija kembali bergerak dan si Jaka berlari mendekat menuntut untuk tahu arwah siapa yang sebenarnya sedang bersama mereka sekarang, dan ternyata dia adalah Nicholas Scratch. Ternyata itu adalah putranya Agatha. Tepat saat waktu di jam habis, Agatha akhirnya berhenti menyerap kekuatan Alice ketika dia mendengarkan suara putranya yang masih kecil. Sebuah pintu akhirnya terbuka, menandakan bahwa mereka telah melewati ujian. Tapi kelihatannya sudah terlambat untuk Alice. Hidupnya benar-benar sudah tersedot keluar dari dirinya. Semua orang, bahkan si Jaka, kini melawan Agatha. Si Jaka memohon kepada Jane dan Lilia untuk menyelamatkan Alice, tapi mereka mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Mereka meninggalkan cabin dan Agatha mencoba untuk mengaktifkan kembali sihirnya. Diam-diam dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan kekuatannya kembali. Si Jaka menghadapi Agatha dan Agatha bersikeras bahwa dia tidak bisa mengontrol penyedotan kekuatan tersebut, tapi si Jaka tidak mempercayainya. Sementara itu, Jane dan Lilia telah menerima kenyataan bahwa semua ini adalah tentang perebutan kekuatan yang memang sudah menjadi rencana awal dari Agatha. Si Jaka marah menanggapi hal tersebut, sementara Agatha hanya tersenyum sinis sambil berbisik dengan mengatakan bahwa si Jaka sangat mirip dengan ibunya. Kelihatannya Agatha kini sudah mengetahui siapa si Jaka sebenarnya, atau setidaknya dia pikir dia sudah tahu. Kata-kata Agatha ini membuat si Jaka marah, dan sihir biru mulai memancar dari ujung jari si Jaka. Jane dan Lilia yang matanya tiba-tiba berubah menjadi biru kelihatan dirasuki oleh kekuatannya si Jaka. Mereka menangkap Agatha dan menghempaskannya yang membuat Agatha tertelan oleh Witch's Road. Setelah itu si Jaka juga menghempaskan Lilia dan Jane, yang membuat mereka juga akhirnya tersedot ke dalam lumpur di Witch's Road. Adegan kembali beralih ke si Jaka yang kini mengenakan mahkota atau crown yang sangat mirip seperti crown milik Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Sekarang waktunya kita bahas beberapa detail yang bisa kalian temukan di episode kelima Agatha All Along. Episode kelima ini dibuka dengan adegan kilas balik Salem Witch Trial di Massachusetts pada tahun 1693, yang mana ini merupakan adegan yang sama dari episode ke-8 WandaVision. Ternyata adegan ini menjadi foreshadowing dari apa yang akan terjadi di episode ini, mulai dari kemunculan Evanora Harkness dalam wujud hantunya yang merasuki tubuhnya Agatha, dan di episode ini Agatha menyerap kekuatan Alice Wu Gulliver hingga Alice tewas, sama seperti apa yang dilakukan oleh Agatha Harkness kepada Coven yang menghukumnya. Selain itu, episode ini juga mengungkap identitas si Jaka yang akhirnya terungkap sebagai Wiccan, yang merupakan putranya Wanda Maximoff. Kekuatan sihir Wiccan berwarna biru, berbeda dengan milik ibunya yang berwarna merah. Wiccan juga memiliki mahkota yang mirip seperti mahkota ibunya ketika menjadi Scarlet Witch, dan juga serupa dengan mahkota yang dimiliki oleh Evanora Harkness, ibunya Agatha. Salem Seven akhirnya dimunculkan kembali setelah pertama kali muncul di episode kedua, dan awalnya mereka dimunculkan dalam wujud binatang. Di episode sebelumnya diperlihatkan dalam wujud burung gagak, seekor tikus, dan juga anjing hutan atau coyote. Di Witch's Road ini yang pertama kali muncul adalah dalam wujud rubah. Lalu kemudian si burung gagak juga kembali muncul, dan ada seekor ular. Nah, di antara semuanya, ular ini merupakan salah satu bentuk binatang yang juga ada dalam komik. Dia bernama Reptilia, yang punya kemampuan untuk berubah jadi ular besar dan menggunakan bentuk ini dalam pertempuran. Setelah itu muncul sosok burung hantu yang menghampiri si Jaka. Sebenarnya berbeda dengan di komik, di mana Salem Seven terdiri dari reptilia seperti yang kita jelaskan tadi, lalu ada Hydron yang memiliki tubuh atletis dengan pakaian yang mencerminkan elemen air, bentuknya mirip seperti manusia duyung, lalu ada Vacuum yang pakaiannya menyerupai aliran udara atau angin, kemudian ada Thorn yang memiliki duri-duri tajam dari kulitnya, lalu ada Bruticus yang memiliki physical form setengah manusia setengah banteng, serta ada Gazelle yang sering digambarkan dengan kaki belakangnya menyerupai kaki gazelle yang memberinya kemampuan melompat tinggi dan bergerak cepat. Dan yang terakhir adalah Vertigo. Di serial ini Vertigo sepertinya menjadi pemimpin mereka
mereka. Lilia kemudian menjelaskan asal-usul dari Salem Seven ini. When Agatha murdered her sister witches, she spared their young children. Di mana mereka adalah sekelompok penyihir dan merupakan anak-anak Salemite atau Coven yang dibunuh oleh Agatha Harkness sebelumnya. Namun dia mengampuni anak-anak dari Coven tersebut. Seiring berjalannya waktu, anak-anak tersebut menjadi dendam dan akhirnya membentuk Salem Seven dengan tujuan untuk membalas dendam kepada Agatha Harkness. Ini merupakan origin yang akhirnya dirubah dari komik karena Salem Seven di komik adalah anak-anaknya Nicholas Scratch yang sekaligus menjadikan mereka sebagai cucunya Agatha Harkness. Si Jaka kemudian menyarankan para Coven tersebut untuk menggunakan sapu Hexen Benson yang ternyata adalah mantra sapu sihir yang memungkinkan para Coven ini untuk terbang sementara di atas Witches Road. Istilah Hexen Benson sebenarnya berasal dari kata Jerman yang berarti sapu penyihir. Di sini ada sebuah sindiran terhadap dunia industri modern yang menggunakan penggambaran sapu untuk digunakan sebagai sapu terbang. Dalam dunia modern yang paling terkenal tentu saja adalah Harry Potter, kemudian ada Hocus Pocus, serta Mary Poppins. Dan sebenarnya masih banyak judul film yang lainnya. Brooms have been co-opted by the Holiday Industrial Complex. Menariknya ada satu adegan yang memperlihatkan para Coven ini akhirnya terbang tepat di depan Blood Moon, yang tentu saja akan mengingatkan kita terhadap Hocus Pocus dan juga sepertinya merupakan referensi dari film E.T. Saat mereka kembali dipaksa untuk turun ke Witches Road, yang lain merasa panik sementara Rio Vidal malah mengeluarkan suara ketawa penyihir klasik. Dan ini juga sekaligus menjadi satu pertanda bahwa Rio Vidal memang sepertinya tidak takut mati, karena mungkin dia memang adalah Lady Death. Mereka kemudian dihadang oleh Vertigo, yang juga sempat muncul di episode kedua, yang mengeluarkan sejumlah serangga dari mulutnya. Ini merupakan referensi untuk adegan Candyman pada tahun 1993. Yang menarik sebenarnya para Salem Seven ini akhirnya bisa mengetahui keberadaan Agatha dan Coven-nya melalui sebuah batu yang ditemukan oleh Vertigo. Batu ini adalah obsidian. Dalam pop culture, batu obsidian seringkali memang dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat magis dan mistis. Dan batu ini sebelumnya diletakkan oleh Lilia Calderu pada saat mereka mengaktifkan mantra pemanggilan untuk Greenwich. Dan memang lokasinya berada di tempat tepat di mana mereka semua melakukan ritual pemanggilan tersebut. Mereka bergegas masuk ke dalam sebuah cabin untuk menjalankan ujian mereka yang berikutnya. Penampilan terbaru dari si Jaka yang menggunakan bandana berwarna biru sangat mirip dengan penampilan Billy kecil dalam pesta Halloween dalam serial WandaVision. Dan juga terlihat sangat mirip seperti penampilan Weekend dalam komik. Dan ini juga sejalan dengan warna kekuatan sihirnya Billy yang berwarna biru, seperti yang sudah diperlihatkan di ending episode ini dan juga melalui serial WandaVision. Baju kaos yang digunakan oleh Agatha di bagian depannya bertuliskan nomor 3, yang mana kemungkinan itu merupakan pengganti untuk brosnya Agatha yang menampilkan 3 dewi. Meskipun bros ini juga sebenarnya sudah pindah di pergelangannya. Di dalam cabin ini kita bisa menemukan sejumlah detail menarik. Ada sebuah sapu yang diletakkan di dekat pintu, lalu di bagian atas pintu itu terdapat tulisan West View dan East View. Seperti yang kita tahu, Agatha Harkness terjebak dalam realitas kehidupan komedinya di Westview, sementara di episode pertama menyinggung soal wilayah Eastview. Where? Eastview. Juga terdapat kaca dekoratif yang bermotifkan siklus bulan yang menjadi sebuah motif yang harus ada di setiap rumah yang mereka kunjungi di Witches Road seperti di episode ketiga dan di episode keempat kemarin. Dan kali ini adalah siklus Blood Moon yang merupakan ujian untuk Agatha. Mereka juga memakai jam tangan G-Shock yang mana ini merupakan sebuah brand yang terkenal di era tahun 80-an. Perhatikan pula kalungnya Alice Wu kini sudah dipindahkan di bagian telinganya. Sementara kalungnya Jen sepertinya dirubah dengan menggunakan gambar yang dia kenakan di pakaiannya. Lalu ada sebuah TV tabung yang dalam keadaan menyala tapi layarnya semut-semut. Ini merupakan referensi untuk Poltergeist. Lalu kita menemukan sejumlah permainan yang menjadi opsi untuk mereka mainkan, termasuk Challenge of Zodiac yang merupakan permainan yang melibatkan rasi bintang zodiak atau teka-teki yang mengharuskan para pemain untuk memecahkan misteri berdasarkan tanda zodiak. Sementara Pente adalah sebuah permainan papan abstrak yang mirip seperti Gomoku yang diciptakan oleh Gary Gabriel. Di atas papan menggunakan bidak berwarna berbeda-beda untuk setiap pemain dan tujuannya adalah untuk menjadi yang pertama membentuk garis lurus 5 bidak, horizontal, vertikal ataupun diagonal. Lalu ada Sweet Valley High yang merupakan sebuah buku yang sangat populer dan ditulis oleh Francine Pascal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Serial ini mengikuti kehidupan dua saudara kembar identik, Jessica dan Elizabeth Wakefield, yang tinggal di kota fiksi Sweet Valley, California. Meski kembar identik, mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Jessica adalah gadis yang berani, populer, dan sedikit egois, sementara Elizabeth adalah gadis baik hati, pintar, dan lebih sensitif. Serial ini populer di kalangan remaja di era tahun 80.
90-an yang diadaptasi menjadi acara TV pada tahun 94, dan mereka harus memainkan permainan Ouija, yaitu sebuah papan yang digunakan dalam praktik pemanggilan roh atau berkomunikasi dengan entitas supernatural. Papan Ouija pertama kali diproduksi secara komersial pada akhir abad ke-19 oleh Elijah Bond, lalu kemudian dipopulerkan oleh William Fuld. Ouija sendiri sering muncul dalam film-film horor seperti misalnya The Exorcist dan juga film Ouija. Ketika pertama kali dimainkan, Agatha berpura-pura dirasuki oleh arwahnya Mrs. Hart, di mana ini sebenarnya masuk akal karena Agatha tidak mengetahui nama asli dari Mrs. Hart, yaitu Sharon Davis, yang kemudian dikoreksi oleh teman-temannya. Mrs. Hart. She's not Mrs. Hart. She's Sharon Davis. I'm Sharon Davis. Setelahnya mereka kembali memainkan Ouija tersebut dan kali ini menyebut nama Death. Dan ketika ini terreveal, perhatikan ekspresi wajah Rio Vidal. Who's here with us tonight? Death. Di mana dia tertawa yang menandakan bahwa dia memang sepertinya adalah Lady Death. Dan sekali lagi perhatikan ekspresinya Rio yang sepertinya sangat menikmati pertunjukan tersebut. Tidak ada takut-takutnya sama sekali. Ini menandakan kalau sebenarnya Rio alias Death pengen menghukum Agatha, tapi tidak ingin membunuhnya. Dia hanya ingin menyiksa Agatha. Sampai akhirnya Agatha kerasukan. Adegan ini sebenarnya merupakan sebuah penghormatan untuk Hereditary dari Ari Aster. Sementara untuk makeup Agatha yang kerasukan ini merupakan penghormatan untuk The Exorcist, lengkap dengan jalan kayangnya. Lalu kita juga diperlihatkan sebuah robot mainan yang sebenarnya juga merupakan penghormatan untuk film Poltergeist. Dan yang merasuki Agatha ternyata adalah ibunya sendiri, Evanora Harkness. Dan ini merupakan perwujudan hantu yang pertama yang kita lihat di MCU. Sebenarnya kita punya karakter yang bernama Ghost juga, yang kemampuannya memang mirip seperti hantu, yang nanti akan kembali tampil dalam film Thunderbolts. Jane menyarankan untuk meninggalkan Agatha sendiri bersama dengan ibunya. Namun Agatha menolak sambil mengatakan kepada mereka dia bisa menjadi orang baik. Have to go. Don't go. I can be good. Please. Ini merupakan kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh Agatha untuk meyakinkan Coven Selamites agar tidak membunuhnya. Please. I can be good. Sampai akhirnya dia berhasil mencuri kekuatan mereka semua dan membunuh mereka semua termasuk ibunya. Dengan demikian ini adalah sebuah pertanda bahwa Agatha Harkness memang akan melakukan hal yang sama, yaitu kepada Alice. Akhirnya Alice turun tangan untuk mencoba melindungi Agatha. Dan pada saat yang sama Lilia mengucapkan Knight of Wands ini adalah salah satu dari sejumlah kartu tarot yang disebutkan oleh penyihir ramalan tersebut, mulai dari High Priestess dan Three of Swords, yang juga dia ucapkan pada saat si Jaka hampir mati di episode sebelumnya. Kartu ini melambangkan energi, keberanian, dan semangat untuk bertindak. Namun, potensi negatifnya adalah orang tersebut mungkin akan mengambil resiko yang tidak perlu atau dia bertindak gegabah. Dan inilah yang dilakukan oleh Alice. Sebenarnya ada sejumlah sinyal yang sudah diucapkan oleh Lilia di episode sebelumnya. Di episode keempat, dia sempat mengatakan, Alice, don't. Don't what? lalu di episode ketiga, dia juga sempat mengatakan, Try to save Agatha. dan kalau digabungkan, pesan ini sebenarnya merupakan sebuah peringatan kepada Alice. Alice, don't. Try to save Agatha. Si Jaka kemudian menyadari bahwa arwah putranya Agatha juga ternyata ada dalam kabin tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh papan Ouija. Hal ini menegaskan bahwa Nicholas Scratch memang sudah meninggal. Nicholas Scratch! Suara Nicholas Scratch sendiri di sini juga mengingatkan saya terhadap Wanda yang mendengarkan suara anak-anaknya ketika mengakses Darkhold untuk pertama kalinya. Sekaligus membantah sebuah teori atau anggapan yang menganggap bahwa si Jaka ini adalah reinkarnasi dari Nicholas Scratch. Apalagi setelah menyebutkan namanya, Agatha kemudian mendengarkan suara anaknya tersebut. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya bahwa Agatha telah menukarkan putranya dengan Darkhold. Dan inilah yang menjadi salah satu traumanya. Selain konfliknya dengan Evanora Harkness, yang Agatha lakukan terhadap Alice pun juga sama seperti yang dilakukan kepada perkumpulan Coven yang mencoba untuk menghukumnya. Serta merupakan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada Wanda ketika berusaha untuk menyerap kekuatannya di ending WandaVision. Kalau diingat-ingat lagi di episode kedua, pada saat mereka untuk pertama kali mencoba pintu menuju ke Witch's Road, Wanda mencoba untuk memancing semua Coven ini untuk menyerangnya dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Namun mereka semua menolak. Artinya, Agatha sebenarnya sudah merencanakan ini sejak dari awal. Pada saat pintu akhirnya terbuka, kembali perhatikan ekspresi dari Rio
yang melihat semua teman-temannya akhirnya keluar dari pintu tersebut. Dan ini adalah terakhir kalinya kita melihat Rio, karena di scene setelahnya kita sudah tidak melihatnya lagi. Kemungkinan besar dia sedang mengurus jasad Alice, seperti yang sudah diungkapkan di episode sebelumnya. Kill all the witches around you. You get your power, and I get my bodies. Jaka kemudian marah kepada Agatha, yang kemudian membuat Agatha mengungkapkan siapa si Jaka yang sebenarnya, di mana dia mengatakan, You're so much like your mother. lalu kemudian Agatha kembali memanggilnya sebagai peliharaan. Inilah yang akhirnya membuat kemarahan si Jaka akhirnya memuncak dan mereveal dirinya sebagai Wiccan. Oke, karakter ini sebenarnya pertama kali muncul dalam komik Young Avengers issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Diciptakan oleh Alan Heinberg dan Jim Cheung. Billy Kaplan awalnya diperkenalkan sebagai anak yang hidupnya berubah setelah menemukan bahwa dia memiliki kekuatan super. Dia terlahir sebagai anak dari Rebecca Kaplan. Jadi tidak ada hubungan biologis dengan Wanda Maximoff. Awalnya, Billy adalah salah satu dari 2 anak kembarnya yang diciptakan oleh Wanda melalui kekuatan magisnya. Billy bersama dengan Tommy Shepard alias Pete adalah reinkarnasi dari anak-anaknya Wanda yang hilang setelah mereka secara tragis dihapus dari realitas. Dalam komik Avengers The Children's Crusade, Billy menemukan bahwa dia dan saudaranya Tommy adalah reinkarnasi dari anak-anaknya Wanda. Cerita inilah yang menggali lebih dalam tentang pencarian jati diri Billy dan Tommy untuk menemukan ibu mereka yang hilang, di mana Wanda pada saat itu dianggap yang paling bertanggung jawab atas insiden House of M dan hilang dari publik. Lalu dengarkan pula sound yang terdengar pada saat Agatha mengungkap jati diri si Jaka alias Wiccan. Sekarang kita sebenarnya sudah harus berhenti untuk menyebutnya sebagai Jaka karena dia sudah terungkap sebagai Wiccan. Back sound yang terputar sebenarnya merupakan tema lagu yang digunakan dalam serial WandaVision, yang mengungkap kalau Wiccan ini sebenarnya memang merupakan anaknya Wanda Maximoff. Ini sama seperti cara mengungkapkan Kamala Khan sebagai mutant, di mana background yang terputar dalam serial tersebut adalah theme song dari X-Men. Wiccan kemudian mengendalikan Jen dan Lilia, sama seperti ketika Wanda mengendalikan lengkap dengan cahaya di bola matanya yang berwarna biru. Sama halnya seperti ketika Wanda menggunakan kekuatan ini. Dan akhirnya Wiccan diperlihatkan ternyata memiliki crown yang sama seperti milik ibunya. Menariknya dalam kartu tarot The Tower memperlihatkan mahkota berwarna biru sama seperti milik Wiccan, lengkap dengan 2 orang yang terjatuh, yang sepertinya merupakan representasi dari dijatuhkannya Jen dan Lilia yang kemudian tersedot ke dalam lumpur di Witches Road. Dan kemudian episode ini ditutup dengan menggunakan lagu You Should See Me in the Crown milik Billie Eilish yang mengakhiri pengungkapan si Jaka sebagai Billy Kaplan. Itu dia setiap detail yang bisa kalian temukan melalui episode kelima Agatha All Along. Episode yang bikin serial ini menjadi so excited. Kalau kalian mengetahui detail lain yang tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas sawirianya, terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.